Kebakaran hebat melanda 12 unit ruko di Jalan Cilikriwut, kilometer 8 Simpang Jalang Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin dini hari. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api akibat banyaknya tabung gas LPG yang ikut terbakar di salah satu ruko. Kobaran api ini melalap habis bangunan ruko yang dijadikan tempat usaha sekaligus tempat tinggal. Salah satu korban kebakaran, Nanang, mengaku tidak mengetahui penyebab kebakaran. Api tiba-tiba berkobar dari salah satu bangunan ruko yang menjual tabung gas LPG. Api dapat dipadamkan setelah 1 jam oleh petugas damkar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kasusnya kini masih diselidiki oleh polisi. Kita lakukan pemadaman sampai saat sekarang sudah berkisar sekitar 40 menit. Untuk penyebab kita serahkan kepada pihak berwajib karena kita masih belum bisa mengimpun data siapa dari mana awalnya karena api sudah begitu besar. Batik menjadi salah satu warisan budaya yang tak lekang oleh zaman. Lukisan pada kain asli Indonesia yang sudah berusia ratusan tahun ini telah berhasil menembus dunia hingga UNESCO menetapkannya sebagai warisan kekayaan budaya Indonesia. Batik Semarang adalah salah satunya yang tumbuh bersama dengan peradaban bangsa. Bagaimana Batik Semarang menjawab tantangan zaman? Ini dia liputannya. Berada di wilayah pesisir Pulau Jawa yang kaya akan seni dan tradisi, menjadikan kota Semarang kaya akan warisan budaya. Salah satunya adalah Batik Semarang. Dan di salah satu sudut kota Semarang, tepatnya di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, inilah yang masih eksis melestarikan batik. Hingga mendapat julukan sebagai Kampung Batik. Tak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun juga untuk melestarikan warisan budaya ke generasi penerus. Ciri khas pada batik Semarang adalah pada motif flora dan fauna. Konon ini diambil dari nama Semarang yang diambil dari kata pohon asem. Sedangkan fauna biasanya mengambil gambar burung dan ayam yang merupakan hewan kesayangan warga Semarang. Namun seiring perkembangan zaman, batik Semarang terus berinovasi. Motif khas berupa flora dan fauna yang mulai sepi peminat berganti dengan motif ikon kota Semarang yakni hewan warak, lawang sewu, gereja belenduk, dan tugu muda. Menurut wisatawan, motif ikon Semarang lebih menarik karena dinilai dapat mewakili kota Semarang. Sementara motif asli berupa flora dan fauna cenderung mirip dengan batik daerah lain. Kekhasan Semarang itu kan kita identik sama asem. Kalau di Semarangan, terus kalau yang sudah sini pengembangan motif-motif kayak para, tugu muda, terus objek-objek tertentu kita punya lawang sewu, kadang juga ada yang pakai bikin motif gereja belenduk gitu. Sebenarnya saya nyarinya itu yang ciri khas Semarang, yang ciri khas Semarang, yang kalau di sini tuh kelihatan ini ikonnya Semarang gitu kan, iya. Atau misalnya betul ada flora fauna tapi tetap kelihatan nih ciri khas Semarangnya. Christine, pengusaha batik di Kampung Batik sejak 2008 silam ini, mengakui bahwa batik dengan ikon Semarang ramai diburu bahkan digunakan untuk seragam sekolah dan beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta. Terutama kalau waktu-waktu ini kan anak-anak masuk sekolah, itu yang dicari batik Semarangan. Iya, yang ada ikonnya kayak warak ngendok, tugu muda, lawang sewu, asem marang, asem sedompol gitu. Tapi kalau untuk pangsa jual itu enggak cuma batik Semarangan sih, semua batik di Semarang itu laku. Meski banyak diminati masyarakat dan penjualan lebih ramai, perubahan motif batik Semarang ini justru menjadi kekhawatiran sejumlah perajin dan pengusaha batik. Eko Haryanto salah satunya. Pengusaha batik yang memulai usahanya di Kampung Batik Semarang sejak 2006 silam ini khawatir batik Semarang akan kehilangan roh dan jati diri batik Semarang. Pada prinsipnya saya butuh makan tiap hari.
ya kan? Saya kembangkan itu batik, walaupun tidak harus ikon, tapi saya tetap terus memberikan edukasi. Makanya saya tidak hanya jualan, saya memberikan pelatihan, memberikan edukasi, memberikan pemahaman, mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan sampai calon wirausaha batik. Ya memang di Kampung Batik ini tidak hanya sebatas pada orang berjualan batik atau warga Semarang yang berjualan batik, tapi lebih pada sebenarnya adalah menjaga roh dari arti batik itu sendiri. Artinya ada 3 klasifikasi batik di Kota Semarang ini, yaitu batik Semarang, batik Semarangan, dan batik ikon Semarang atau batik Semarang ikon. Dan ini Anda terlihat pada pola. Ini adalah jenis pola dari batik Semarang, ya ini pola flora dan fauna. Kemudian di sini ada juga batik dengan pola ala keraton, ya ini merupakan diilhami seperti batik-batik gaya Jogja. Sementara batik Semarang Icon adalah batik yang saya kenakan ini, di mana terdapat ikon warak ngendok Dan asam di dalam baju ini. Keprihatinan akan pergeseran motif batik khas Semarang juga disampaikan oleh Grace Wijaya Susanto, pengamat batik sekaligus pegiat seni budaya Kota Semarang. Meski tak bisa dihindari, Grace berharap pakem atau ciri khas utama batik Semarang tetap dipertahankan oleh perajin. Itu sih nggak apa-apa, asal sekali lagi kembali pakem-pakem utamanya dari masing-masing tempat itu dipertahankan. Ya, jadi kalau misalnya Salatiga itu selo, batu, ya. Modern oke, tapi selonya jangan lupa, gitu ya. Terus kemudian kalau lasem, latohan, ya rumput laut, nah, itu oke, nggak masalah, diperbarui gitu, tapi ada latohannya. Jadi masih ada kekhasannya itu. Hal senada juga disampaikan oleh generasi muda pecinta batik. Ellen, salah satu mahasiswi seni dan budaya sebuah perguruan tinggi swasta di Semarang yang sedang melakukan tesis soal batik Semarang, juga berharap motif corak flora fauna khas batik Semarang tetap dipertahankan. Emang ikon itu, motif ikon ada karena dulu tuh untuk memicu perajin untuk bikin motif baru. Karena dulu kan batik Semarang kan sempat mati kan. Jadi saya sih nggak masalah sih ada motif ikon sekarang, tapi buat saya yang penting motif flora faunanya yang itu dipertahankan. Iya. Selain tantangan menjaga orisinal batik Semarang, masalah regenerasi perajin batik di Semarang juga menjadi tantangan. Tak sedikit warga kampung batik yang akhirnya memilih bekerja di perusahaan karena enggan menjadi perajin batik dan tak mampu menjadi pengusaha batik karena faktor ekonomi. Sementara yang merupakan usaha keluarga atau turunan, beberapa harus kandas karena tak mampu mengatur manajemen dan tak mau beradaptasi dengan era belanja online. Untuk membuka satu gerai toko batik dibutuhkan dana minimal 100 juta rupiah. Menjaga kekayaan budaya seperti batik memang bukan hanya tanggung jawab perajin dan pengusaha batik, namun seluruh komponen bangsa. Jangan sampai batik yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia justru semakin tersisih dari adab dan budaya negeri sendiri.